Banyak yang minta kisah hidup si Agus dibikin. Oke, ini aku bikinkan ya. Ini dia, si Agus. Dia ini terlahir di keluarga keriting. Karena memang bapaknya juga keriting, namanya Agus Pak. Dan mamanya pun keriting, namanya Agustina. Hehehe. Neneknya pun keriting, kakeknya juga keriting, adeknya pun keriting, kucingnya pun keriting. Tapi ketika si Agus ini baru lahir, dia itu nggak keriting. Ciu. Wah, angsa. Kaget gue, woi. Si Agus ini kok nggak keriting rambutnya ya, kayak aku? Ya bagus lah Pak, kalau nggak keriting dia. Apa jangan-jangan? Oh, jadi Papa mau nuduh Mama selingkuh sama tetangga gitu? Bukan itu. Maksud Papa, jangan-jangan si Agus ini rebonding dulu waktu di perut Mama. Bisa jadi itu Pak. Bu, Pak, selamat ya, anaknya udah menetas. Oh iya, makasih Pak, makasih. Nah, kalau ini tetangga mereka, setelah beberapa jam kemudian, si Agus ini tumbuh menjadi anak remaja. Dan yang pastinya, rambutnya jadi keriting juga ya kan? Dan si Agus ini itu pemalu, semua mau dipaluinnya. Dia juga suka ngomong sendiri kalau lagi di jalan. Bumi itu datar, nggak bulat. Lihatlah si Agus itu, ngomong-ngomong sendiri dia, Cok. Udah pasti ada agak lainnya si Agus ini. Memang bumi ini nggak bulat, segitiga mungkin. Woi, Gus! Yang udah agak lainnya kau? Bapak kau lah agak lain. Mana ada aku agak lain ya? Yang melawannya kau? Tadi kuliahnya kau ngomong-ngomong sendiri ya? Mau aku tumbuh lah kau. Terus tahu kalian sama bapakku ya? Kalian marah-marahin aku. Kasih tahu sana, kasih tahu. Dua kau sama bapakmu. Pak! Kenapa Gus? Agus sedih Pak. Sedih kenapa kau? Dibilang orang-orang sana tadi Agus agak lain Pak. Karena ngomong sendirian di jalan. Ya emang agak lain lah. Ngapain pula kau ngomong-ngomong sendiri di jalan? Ya nggak apa-apa lah Pak. Daripada ngomong sama angsa, lebih baiklah ngomong sendirian. Ah, suka kau lah. Wek. Kalian mau tahu gimana ceritanya mereka bertiga ini bisa jadi sahabatan? Jadi, gini ceritanya. Gimana ceritanya, woi? Malah diam kau. Lanjut lah, aku tunggu kalau nanti kau. Iya. Jadi, kayak gini ceritanya. Ketika si Samsul ke hutan buat nyari cewek. Mana ya cewek? Kok aku nyari dari tadi? Gak ada satupun cewek di sini. Setelah dia mencari selama 1 tahun kesana kesini dan gak nemu-nemu, akhirnya dia pergi ke Antardia. Dan dia melihat ada orang yang lagi ribut di sana. Ada orang ribut-ribut. Ini harus kupisahin. Ya suka saya lah Bu. Mau ngambil mangga siapa? Ya masalahnya kan, ini itu mangga saya. Bodoh amat. Mau mangga ibu, mau mangga Elon Musk, ya suka-suka aku lah. Stop. Nah, surat pisah. Buat apa ini? Ya buat kalian, biar pisah. Kau kau lah. Kau kiranya kami suami istri, makanya kau kasih surat pisah ini? Nah, ketika si Dika ini lagi ngorbol-ngorbol sama si Samsul, tiba-tiba si Jordi jatuh dari atas langit. Ih, alien kau kan botak? Pala bapak kau lah alien. Main tunggu lagi di sini yuk. Apa salahku? Nggak adanya. Cuman aku pengen kali main tunggu sama kamu sih. Kau baru datangnya, tapi udah ngajak main tumbuh. Apanya maksud kau? Ya inilah hobiku bang. Main tumbuh sama bocil. Ya tapi aku bukan bocil. Mukaku memang kayak bocil. Tapi jiwaku jiwa nenek-nenek. BTW kenalin. Nama aku Jordi. Kalau aku Dika, nama panggilanku Dika, nama panjangku Dika. Kalau aku Samsul. Kalau ku lihat-lihat, kayaknya kita tiga ini cocok lah jadi sahabatan. Aku pun merasa ketika datang ke sini langsung merasakan ada istri di antara kita. Chemistry, woy. Iya, itu. Berarti mulai hari ini kita tiga sah jadi sahabatan. Tapi nama geng kita apalah, woy? Gego aja. Apa tuh? Geng Goki. Boleh. Oke. Sudah waktunya kita bertiga menguasai dunia. Ya! Samsul, ayo pulang. Tidur siang dulu kau. Iya Pak. Inilah dia kisah hidup si Jordi yang sok jago ini ya kan. Dan dia ini suka kali ngajak bocil berantem. Betul lah. Bisa dibilang dia ini setengah kaya, setengah miskin. Jadinya miskai. Inilah bapaknya, namanya Jamal. Dulu dia ini miskin. Dan inilah mamanya, namanya Nadine, anak orang kaya. Mereka ini awalnya bertemu ketika si Jamal ini merantau ke Mars. Akhirnya aku sampai juga ke Mars ini. Ada dompet. Wih, bagus lagi dompetnya. Punya siapa ini ya? Wih, kosong. Ini harus kukembalikan ini. Permisi. Iya, aku mau mengembalikan dompet om. Wah, ini sudah saya cari selama 500 tahun. Akhirnya ketemu juga. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Ini buat kamu ini Nina. Gak usah om, aku ikhlas. Ya udah, kalau kamu gak mau ini, kamu harus mau ini ya. Nadine. Iya Pak. Kalau ini kamu mau banget. Dan akhirnya mereka pun menikah di dalam lautan luka dalam. Setelah 2 bulan menikah, akhirnya mereka punya anak ya kan. Lucunya anakku ini, pipinya itu loh kayak bantal empuk. Namamu Jordi ya nak. Jordi botak. Wah, lepas. Main tumbuh lagi tayo. 2 tahun kemudian si Jordi ini jadi anak remaja ya kan. Dan dia suka kali ngajak bocil berantem. Lihat Leni. Boy, chill. Sing dulu kau.
Sini dulu duitmu 500 juta. Gak ada bang 500 juta. 500 peraknya ada bang. Aku maunya 500 juta. Kalau gak ada, main tumbuh lagi tayo. Woi, kau apain anakku itu, ha? Enggak ada aku apa-apain dia om. Diminta abang ini tadi uangku 1 M pak. Apa? Lari. Jordi, kata Pak Joko, kau ajak anaknya berantem ya? Kok tahu bapak? Ya tahu lah. Kau Jordi kalau jagoan, sini, lawan bapak. Ayolah, bentar. Kenapa ma? Aku wasitnya. 1, 2, 3, mulai. Ya. Ketika mereka sedang menghayal di atas genteng rumah, tiba-tiba saja mulut si Jordi ngomong, ayo nonton Indonesia lawan Cina di. Ayolah, tapi jangan sampai ikut si Samsul ya. Ikutlah aku. Please dulu. Kali ini kau gak usah ikut nonton dulu ya. Iya Sul, biar Indonesia menang dan lolos ronde 4. Tapi aku pengen nonton juga. Janganlah Sul, nanti Indonesia kalah, gak lolos ronde 4. Please. Kau boleh nonton, tapi kau dukung Cina ya. Janganlah, aku ini kan orang Indonesia, jadi harus dukung Indonesia. Udah nggak usah lah, kalau nggak mau kau. Iya, Cina pun ku dukung. Nah gitulah, kalau kau dukung Cina, udah pasti Indonesia nanti yang menang. Yoi, soalnya setiap tim yang kau dukung pasti kalah. Dan akhirnya mereka pun pergi menonton Indonesia melawan Cina. Ayo Indonesia, kalahkan Cina. Indonesia, Indonesia. Cina. Ya, Kambuaya merebut bola. Apa yang terjadi kita saksikan ya, sepertinya pelanggaran. Pelanggaran itu, penalti itu. Mana ada pelanggaran? Diving itu. Apakah wasit akan cek VAR? Kita lihat aja. Wah, sepertinya wasit akan cek VAR. Apakah ini penalti? Udah. Itu lagi dicek VAR itu. Aku yakin pasti penalti itu. Nggak penalti itu. Lihat aja lah. Ya, setelah dicek ternyata wasit memutuskan penalti. Penalti kan? Jelas penalti. Bisa-bisanya penalti. Aku yakin wasitnya itu udah pasti dibayar itu. Aku jamin pasti gol ini. Lihat aja. Nggak akan gol itu. Lihat aja. Ya, Romani akan menendang bola. Kita saksikan apakah ini gol atau tidak. Ya. Ternyata gol. Romani mencetak gol. Gol. Gol penalti aja pun bangga kalian. Indonesia menang, Cina kalah. Udahlah. Pulang aja lah aku. Nyesal aku ikut nonton. Ketika mereka sedang menyusuri kedalaman tanah, tiba-tiba si Samsul pengen ke rumah si Jordi. Jor, ayolah ke rumahmu Jor. Iya, kemarin kan udah dari rumah si Samsul, terus dari rumahku. Sekarang ke rumahmu lah. Boleh. Ya udah, ayo, let's go. Dan akhirnya mereka pun pergi ke rumah si Jordi dengan melewati tanah, lautan, dan langit-langit. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai ke rumah si Jordi. Nah, kita udah sampai di rumahku. Wih, rumahmu di Mars. Enak kali kau Jor. Tinggal di Mars. Ya udah, sekarang kita masuk. Ayo. Masuknya dari mana, Jor? Ya dari situ. Itu kan ada pintu, ha. Alamak. Kecil kali tuh, Cok. Mana muat dari situ, Jor? Segini. Ya udah, ayolah masuk. Dan dengan terpaksa mereka pun harus masuk ke rumah si Jordi lewat pintu yang kecil. Kok berterbangan semua barang-barang di rumahmu ini, Jor? Ya, namanya pun di Mars. Kan nggak ada gravitasi di sini, jadi terbanglah semua. Tapi kita kenapa nggak terbang, Jor? Ya soalnya dosa kita itu terlalu berat, jadi nggak terangkat, biarpun nggak ada gravitasi. Sekarang kita ke dimensi 40. Ayo, kok dimensi? Kan harusnya lantai atau tingkat. Di sini itu nggak ada lantai, yang ada dimensi. Oh. Dan mereka pun pergi ke dimensi 40. Nah, inilah dimensi 40. Dimensi tidur namanya. Di sinilah kau tidur ya, Jor. Tapi nggak adanya tempat tidur di sini. Di atas pun nggak adanya nempel, ha? Ada. Tuh, di bawah. Alamak. Kecil kali tuh, Jor. Cemana kau tidur di situ? Gampangnya itu ya, tinggal ditidurkan aja. Nggak muat lah, Jor. Gimana mau tidur di situ? Bisa loh. Gini caranya, lihat. Jor. Betulan tidur, bah. Woi, Jor. Malah betulan tidur kau bangun, kau, weh. Bangun. Alamak, dalah.